Video ini merupakan part ketiga dari alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu. Bagi kamu yang baru mampir, Mimin sarankan untuk nonton dulu part sebelumnya. Han Sung Hon yang lengah tiba-tiba diserang oleh monster yang bernama Doppelganger. Namun dengan keahliannya, Han Sung Hon berhasil menendang monster itu hingga terpelanting, lalu kembali ke posisi awal untuk bersiap menghadapi pertarungan selanjutnya. Dia mengaktifkan skill fast recovery miliknya untuk menyembuhkan lukanya. Dia berpikir jika saja tadi dia tidak bergerak sedikit, monster itu pasti sudah berhasil memotong perutnya. Han Sung Hon menyadari sesuatu yang tidak asing baginya. Dia berkata dalam hati, "Tunggu, posisi itu." Untuk memastikan dugaannya, Han Sung Hon kemudian mencoba menyerang monster mengerikan itu dengan pertarungan jarak dekat. Serangannya berhasil mengenai sang monster tepat di bagian dadanya. Han Sung Hon cukup terkejut saat menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata monster itu juga bisa menggunakan skill penyembuhan seperti dirinya. Tiba-tiba, monster itu mulai menyerang Han Sung Hon dengan pola serangan yang sama seperti miliknya. Monster itu memiliki unit rate yang bisa menyalin skill musuhnya. Han Sung Hon akhirnya menyadari bahwa monster itu bisa menyalin kemampuannya. Sambil menghindari serangan monster itu, dia berkata, "Sudah kuduga, dia bisa menyalin pola seranganku." Han Sung Hon berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kelemahan dari skill swordsmanship miliknya untuk mengalahkan monster mengerikan itu. Dia mulai menggunakan skill sword miliknya untuk melancarkan serangan ke monster itu dengan berkata, "Sempurna, cukup seperti itu." Namun saat itu, Han Sung Hon dikagetkan dengan serangan kejutan dari sang monster. Terlihat, sang monster berhasil melukai leher Sung Ho. Sambil kembali ke posisi aman, Han Sung Hon berkata, "Tunggu dulu, apa-apaan itu?" Dengan cepat, monster itu melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Han Sung Hon. Di saat yang sama, Han Sung Hon hanya bisa menahan serangan itu menggunakan tameng miliknya. Han Sung Hon berkata dalam hati, "Sial, itu bukan tidak sengaja. Dia mampu menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat ini." Saat itu, terlihat Han Sung Hon berhasil membuat monster itu mundur dengan skill miliknya. Monster itu cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Sung Hyo. Tak lama setelah itu, Han Sung Hon mengaktifkan buff bawaan dari jubah hitam miliknya. Jubah itu memberikan efek penambahan movement speed sebesar 15%. Han Sung Hon berkata dalam hati, "Aku tak boleh mengulur waktu. Aku harus menyelesaikan ini dalam 1 menit." Jubah hitam miliknya hanya mampu memberikan efek tambahan selama 1 menit saja. Kemudian, dengan cepat Han Sung Hon melaju ke arah monster itu dengan efek tambahan dari jubahnya. Di sini terlihat bahwa mereka saling jual beli serangan. Kemudian terlihat Han Sung Hon berhasil merobek bagian dada monster itu. Han Sung Hon lalu berkata, "Itu berhasil." Terlihat monster itu merasa kesakitan setelah bagian dadanya robek akibat serangan dari Sung Hyo. Namun saat terjatuh, monster itu mengarahkan tangan panjang miliknya ke arah Han Sung Hon dan berhasil memotong tangan kanan Han Sung Hon. Han Sung Hon sangat terkejut saat melihat tangan kanannya yang putus karena serangan monster mengerikan itu. Dia berteriak karena merasa sakit yang luar biasa. Sambil menahan rasa sakit itu, Han Sung Hon berkata, "Ini masih belum berakhir. Aku harus fokus." Di sini terlihat bahwa monster itu tidak bergerak sama sekali. Han Sung Hon berkata dalam hati, "Hah, tidak bergerak?" Meskipun dia memiliki skill healing yang hebat, itu seharusnya memakan waktu baginya untuk sembuh. Han Sung Hon berpikir bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk menghabisi monster mengerikan itu. Lalu dia bertanya-tanya, bagaimanakah cara menghabisi monster itu tanpa menggunakan pedang? Saat melihat tambahan efek movement speed miliknya hanya tersisa 11 detik, dia harus segera mengambil keputusan.
Sambil memegang erat tamengnya, Han Sung-hoon berkata, "Ya, mungkin ini adalah hal yang gila." Dengan cepat, Han Sung-hoon berlari ke arah monster yang saat itu tak berdaya. Dalam benaknya, dia berkata, "Tapi lebih baik mencoba daripada mati sia-sia." Han Sung-hoon langsung menerjang monster itu dengan tameng di tangannya. Melihat hal tersebut, monster mengerikan itu mencoba untuk menyerang balik Sung Hyo. Namun, itu sia-sia karena Han Sung-hoon berhasil menerjang terlebih dahulu. Monster itu kemudian terpelanting cukup jauh dan hingga terkapar di tanah. Monster itu terlihat sangat kesakitan akibat serangan dari Han Sung-hoon tadi. Dan tanpa berlama-lama, Han Sung-hoon langsung mendekati monster itu dan mencoba menghabisinya sambil berkata, "Matilah kau." Han Sung-hoon berhasil mengalahkan monster mengerikan itu. Dengan tewasnya sang monster, kemudian muncul layar pemberitahuan kalau Han Sung-hoon berhasil menyelesaikan lantai ketiga dari Tower of Trials. Setelah itu, Han Sung-hoon terlihat memasuki ruang tunggu dari lantai keempat Tower of Trials dan secara otomatis dia mendapatkan penyembuhan dari seluruh luka yang diterimanya akibat pertarungan sebelumnya. Saat melihat tangan kanannya kembali normal, kemudian dia mencoba untuk meninju tembok di depannya hingga hancur. Han Sung-hoon kemudian berkata, "Sepertinya aku sudah pulih sepenuhnya." Kemudian kita diperlihatkan kilas balik saat Han Sung-hoon berhasil mengalahkan monster Doppelganger. Ia kemudian mulai menyerap spirit dari monster itu. Lalu rasa penasarannya muncul karena menurutnya jika dibandingkan dengan monster yang pernah dia hadapi, kepadatan spirit dari monster ini tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Setelah itu, dia menerima pemberitahuan kalau unique trait recommends miliknya telah mencapai 100%. Dia juga mendapat pemberitahuan kalau rank dari unique trait-nya telah meningkat 1 tingkat menjadi rank I. Dia juga mendapat efek tambahan baru, yaitu setelah berhasil menyerap spirit dari monster yang mati, dia akan mendapatkan secara acak skill milik spirit itu dengan peluang yang setara dengan ranknya. Dengan wajah terkejut, Han Sung-hoon berkata, "Aku bisa menyerap skillnya juga." Menurutnya, itu sama seperti saat aku mendapatkan skill fast recovery setelah mengalami sekarat. Dia juga mengatakan kalau sebuah skill sangat sulit untuk didapatkan. Sambil tersenyum, Han Sung-hoon berkata, "Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan mendapatkan trait yang broken seperti ini." Tentu, peluangnya memang tidak 100%. Ya, kurasa aku cuma perlu menguji seberapa beruntungnya aku. Tak berapa lama, Han Sung-hoon mulai memasuki forum komunitas tingkat hard di lantai keempat. Terlihat ada 880 orang yang berhasil masuk ke forum itu. Menurutnya, karena ini sudah ketiga kalinya dia berada di ruang tunggu, baginya itu sudah terasa seperti rumahnya sendiri. Saat sedang melihat-lihat forum itu, dia dikejutkan dengan informasi soal trial berikutnya. Dilihat dari obrolan orang-orang di forum itu, kalau trial berikutnya adalah Intrigued Trial. Menurutnya, dia perlu bekerja sama dalam sebuah tim untuk trial berikutnya. Lalu, Han Sung-hoon cukup terkejut melihat salah satu orang yang mengetahui kalau tema trial saat itu adalah kompetisi. Itu berarti sesama hunter yang akan saling menghabisi satu sama lain. Dengan wajah terkejut, Han Sung-hoon berkata, "Serius? Ini artinya aku mungkin harus membunuh orang lain." Tak lama setelah itu, tibalah waktunya untuk trial selanjutnya. Lokasinya terlihat seperti kastil tua. Lalu muncullah pemberitahuan kalau batas waktu trial ini adalah 1 hari dan syarat umum penyelesaian trial itu adalah mengalahkan Raja Goblin. Penalti dari kegagalan trial itu adalah kematian. Kemudian terlihat kalau Han Sung-hoon dan 2 orang lainnya muncul di tempat yang sama yang disebut lingkaran magic. Lalu di dalam benaknya dia berkata, "Hah, ini canggung. Aku hanya melihat monster sampai saat ini." Kemudian seorang wanita di sebelahnya berkata, "Sekarang karena kita adalah satu tim, kenapa kita tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Namaku Leon.
aku memiliki kemampuan dalam membantu tim dari belakang dan aku dulu adalah seorang hunter rank E. Mendengar itu, pria berbadan besar di sebelahnya pun berkata, "Hunter ya? Kurasa hunter kita tidak seburuk itu." "Aku Lee Sung Hon. Aku seorang hunter yang memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat dan aku dulunya adalah seorang hunter rank D." Sambil melihat pria besar itu, Han Sung Hon bertanya dalam hati, kenapa dia bertingkah seperti itu? Kurasa dia dulu seorang jagoan karena ranknya D. Han Sung Hon lalu memperkenalkan diri di depan hunter wanita dan pria itu. Han Sung Hon mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga menjelaskan bahwa di luar tower dia bukanlah seorang hunter, tapi dia berharap menjadi salah satunya. Mendengar penjelasan Sung Hyo, pria besar itu berkata, "Apa? Kau adalah calon hunter? Jangan sampai kau menggangguku." Han Sung Hon sempat terdiam sejenak, kemudian dia berkata dengan percaya diri, "Aku yakin bahwa aku dapat melakukan bagianku." Pria besar itu menatapnya dengan wajah kesal dan memperingatkan, "Kalau kau menyebabkan kerugian, aku berhak mengeluarkanmu dari tim." Han Sung Hon berpikir bahwa dia sudah biasa mengalami hinaan semacam itu. Sambil memegang pedang besar miliknya, pria itu memberikan perintah kepada Han Sung Hon, "Aku akan membereskan musuh di bagian depan, kau cukup mengurus bagian belakang." Han Sung Hon berpikir bahwa walau dia tidak menyukainya, tapi dia bisa tahu bahwa pria itu cukup bisa diandalkan. Dia juga berpendapat bahwa di dalam Tower of Trials adalah tempat di mana skill merupakan hal yang paling penting. Kemudian, terlihat bahwa mereka bertiga akan mulai memasuki kastil tersebut. Saat gerbang kastil mulai terbuka, muncul pesan pemberitahuan bahwa tema dari trial ini adalah kompetisi 3 lawan 3. Di sini, Tower of Trials meminta mereka untuk bekerja sama secara tim dan mereka harus menyelesaikan trial ini sebelum tim lain. Tak lama setelah gerbangnya terbuka, pasukan goblin langsung menyerang mereka bertiga. Sambil menahan serangan dari para goblin, Lee Sung Hon berkata, "Bagaimana bisa goblin-goblin ini bergerak dengan cara yang terorganisir? Newbie sialan, apa yang kau lakukan? Cepatlah bertarung." Dengan perasaan sedikit kesal, Han Sung Hon berkata, "Hah? Kau bahkan belum menyadari apa yang terjadi saat ini." Kemudian, Lee Ha-yun mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan spillnya secepat mungkin dan meminta Lee Sung Hon untuk menunggunya. Lee Sung Hon yang merasa terdesak mengatakan kepada Lee Ha-yun, "Diamlah dan segera berikan aku buff." Lee Ha-yun menjawab bahwa dia sudah menggunakan seluruh skill pendukungnya kepada Lee Sung Hon. Saat Lee Ha-yun menggunakan skillnya, tiba-tiba Han Sung Hon berkata kepadanya, "Hunter Lee Ha-yun, sepertinya dia butuh bantuan. Aku permisi dulu untuk sementara." Melihat Han Sung Hon yang melaju ke depan meninggalkannya, Lee Ha-yun berkata kepada Sung Hyo, "Kalau kau pergi dari posisimu, siapa yang akan menjaga punggungku?" Namun, wanita itu cukup terkejut saat ia melihat ke belakangnya. Di situ terlihat bahwa semua pasukan goblin yang ada di belakangnya sudah habis tanpa sisa. Dengan wajah terkejut, dia berkata, "Ini mustahil." Di sini terlihat bahwa Lee Sung Hon cukup kesulitan menahan serangan dari para goblin. Lalu dia berkata dengan kesal, "Bajingan-bajingan ini." Tiba-tiba ada salah satu goblin yang berhasil menjatuhkan pedang miliknya. Sementara goblin lainnya akan segera melancarkan serangan kepada pria besar itu. Tanpa senjata apapun di tangannya, dia berkata dalam hati, "Sial, kalau saja aku tidak punya seorang newbie di dalam timku." Saat Lee Sung Hon dalam keadaan tak berdaya, tiba-tiba dari belakang dengan sangat cepat, Han Sung Hon menerjang satu persatu dari pasukan goblin itu. Dengan wajah kebingungan, pria besar itu berkata, "Newbie?" Lee Sung Hon terlihat sangat tercengang dengan apa yang dilakukan Han Sung Hon. Dengan rasa percaya diri, Han Sung Hon berkata, "Lee Sung Hon, tolong mundurlah, kau sangat menggangguku sekarang." Lee Sung Hon hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Pria yang awalnya dia anggap hanya seorang newbie pengganggu, kini berdiri di hadapannya dan membantai semua pasukan goblin sendirian.
Notifikasi memberitahukan bahwa Han Sung-hon telah memperoleh pencapaian yang bernama Goblin Hunter. Han Sung-hon lalu berjalan di tengah-tengah kerumunan mayat goblin sambil mengaktifkan trait nekromansi miliknya. Spirit para goblin yang sudah mati itu otomatis terserap oleh Han Sung-hon. Dalam benaknya, Han Sung-hon berkata, "Sepertinya mereka tidak bisa melihat unit Red Sword energi milikku. Seharusnya aku bisa menyerap mereka tanpa masalah." Han Sung-hon kemudian menggunakan spirit yang tersimpan tadi, dan secara otomatis, stat miliknya meningkat secara permanen. Spirit yang barusan dia serap menambah strength sebanyak 3 poin, agility 4 poin, stamina 2 poin, dan endurance sebanyak 7 poin. Han Sung-hon sangat terkejut saat melihat layar pemberitahuan. Ternyata dia juga mendapatkan salah satu skill yang dimiliki oleh Goblin Ranger. Skill yang dia dapat bernama Ranger Snow Leaf Rank F. Skill ini memungkinkan si pengguna melihat keseluruhan dari area pertempuran. Singkatnya, Han Sung-hon akan lebih mudah mengetahui keberadaan musuh yang mendekat di area terbuka. Mengetahui hal tersebut, dalam benaknya Han Sung-hon berkata, "Hah, jarak pandangku?" Dia lalu mencoba skill yang baru dia dapatkan itu. Terlihat bahwa penglihatannya semakin luas dengan skill itu. Dengan begitu, Han Sung-hon bisa melihat musuh dengan mudah. Sambil tersenyum, dalam benaknya Han Sung-hon berkata, "Oh, jadi ini rasanya jika jarak pandangku meluas. Bagus sekali." Tak lama setelah itu, mereka bertiga mulai berkumpul kembali. Sambil tertawa, Lee Sung-hon berkata kepadanya, "Hei newbie, sepertinya kau beruntung ya melawan para goblin yang lemah. Tapi kerja bagus, kau melakukannya dengan baik." Han Sung-hon dan Lee Ha-yun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh pria besar itu. Kemudian, Han Sung-hon berkata kepada mereka berdua, "Mulai sekarang, aku yang akan memimpin dan memberi perintah. Kurasa ini yang terbaik untuk party kita. Apakah keberatan, Lee Sung-hon?" Dengan mengerutkan dahinya, Lee Sung-hon hanya bisa menyetujui saran dari Han Sung-hon dan mengatakan tentang apa yang harus dia lakukan. Lalu, Han Sung-hon mengatakan kepadanya untuk melindungi Hunter Lee Ha-yun saja. Sementara itu, Han Sung-hon menugaskan Lee Ha-yun untuk melakukan tugasnya seperti tadi, yaitu membantu tim dari belakang. Dengan wajah penuh semangat, Hyun berkata, "Baik, aku mengerti. Mohon kerjasamanya sampai akhir." Kemudian, sambil menggunakan skill hunternya, Lee Ha-yun mengatakan kepada timnya untuk melanjutkan pencarian. Dan dengan cepat, mereka tiba di tempat yang dipenuhi oleh para goblin. Tanpa ragu, Han Sung-hon langsung menghabisi para goblin itu satu persatu. Unique trait milik Han Sung-hon aktif dan dengan cepat menyerap semua spirit goblin yang baru saja dia kalahkan. Tidak lama setelah itu, mereka melihat jam di layar. Dan ternyata tersisa 14 jam 37 menit untuk menyelesaikan trial ini. Mereka tidak punya waktu untuk beristirahat, mereka harus terus bergerak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Lee Ha-yun merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa seharusnya para goblin masih terus bermunculan, tapi kenyataannya malah sepi. Apakah ada yang salah? Dia bertanya kepada Han Sung-hon yang tampaknya juga bingung. Han Sung-hon kemudian mengaktifkan skill pandangan jarak jauh miliknya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Dia berlari menuju lokasi tersebut, meninggalkan Lee Ha-yun dan Sung-hon. Saat mereka sampai di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Banyak mayat goblin berserakan di tanah, sebagian sudah membusuk dan sebagian masih segar. Han Sung-hon lalu memeriksa mayat goblin di depannya, mencari petunjuk. Dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Dia berkata kepada Lee Ha-yun dan Sung-hon, "Tim lain sudah sampai di sini sebelum kita. Mereka sudah membersihkan area ini dari goblin." Saya akan tidak percaya dengan perkataan Sung Hyo. Ia berkata, "Itu gila, secepat ini," katanya sambil memeriksa darah yang ada di tubuh goblin. Dia menyimpulkan kalau darah itu masih hangat dan beranggapan kalau masih ada kesempatan untuk mengejar tim lain.
Sementara itu, Han Sung-hon berpikir kalau tim lain berhasil mendapatkan bos monster terlebih dahulu, itu berarti timnya akan gagal menyelesaikan trial dan semuanya akan mati. Sebaiknya kita cepat, teriak Han Sung-hon. Di tempat lain, segerombolan goblin sedang mengeroyok Hunter dari tim lain. Salah satu anggota tim itu sedang dalam posisi bertahan. Dia akan diserang oleh para goblin. Tapi tiba-tiba muncul anggota lain dari tim itu dan berkata, "Lama-lama aku mau muntah karena membunuh goblin. Ini yang terakhir kan?" Katanya sambil menghabisi goblin di sekitarnya dengan 2 pelit miliknya. Dan pria itu bernama Lee Seon-young. Salah satu anggota timnya yang bernama Jin Ho mengatakan kalau dia bekerja dengan sangat baik. Dengan wajah sinis, Lee Seon-young berkata, "Aku yang melakukan semuanya sendiri. Hei Jin Ho, apakah kau senang karena dia carry?" Dia menjelaskan kalau carry berarti dia yang mengalahkan semua musuhnya sendiri, sedangkan anggota lainnya hanya menjadi beban atau tidak melakukan apa-apa. Lee Seon-young kemudian meminta Jin Ho untuk membuka pintu ruangan bos monster tersebut. Jin Ho yang merasa kesal pun mau tidak mau harus menuruti perintah Lee Seon-young. Saat hendak membuka pintu ruangan bos, tiba-tiba muncul pemberitahuan kalau persyaratan telah terpenuhi. Semua anggota dari tim penantang akan memasuki Spiral Tower Goblin King. Di tempat itu, terbentuk sebuah barrier yang berbentuk persegi yang membuat penantang tidak bisa keluar dari lokasi itu. Layar juga memberitahukan kalau pertarungan dengan bos monster akan dimulai saat hanya tersisa 1 atau 2 anggota dalam tim. Ji-ho terkejut dengan apa yang dilihat saat itu. Dia mengatakan kalau dia melihat tim lain. Terlihat kalau tim dari Han Sung-hon juga berada di dalam area tersebut. Saat saling tatap menatap, Lee Seung-young berkata, "Hah, sial, ini menyebalkan sekali." Kemudian, Han Sung-hon berkata kepada timnya kalau dia yang akan melawan mereka sendirian. "Lee Ha-yun, tolong berikan padaku buff agility saja. Kau bisa berikan buff lainnya ke Lee Sung-hon," katanya. Dengan penuh keraguan, Ha-yun berkata, "Aku tahu kalau kamu kuat karena aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Tapi, Hunter manusia lebih menakutkan daripada monster." Han Sung-hon lalu menjawab, "Aku mengerti. Jika makin berbahaya, aku akan memberitahumu. Kuserahkan sisanya padamu jika itu terjadi." Sambil memberikan buff kepada Han Sung-hon, Ha-yun menjawab dengan tegas, "Aku mengerti." Terlihat kalau stat agility Han Sung-hon bertambah sebanyak 2 poin. Dan efek peningkatan itu akan berlangsung selama 10 menit. Han Sung-hon berpikir kalau dirinya lebih baik daripada hunter biasa karena dia sudah menghabisi lebih dari 30 goblin di situ. Melihat Han Sung-hon maju ke arah mereka, Lee Seon-young menyuruh timnya untuk segera bersiap. Lalu, sambil melesat dengan kecepatan tinggi, dalam hati Han Sung-hon berkata, "Dengan diriku yang sekarang, aku bisa melakukannya." Nah, itulah tadi alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu part ketiga. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video selanjutnya.